Bismillahirrahmanirrahim. Salli wa sallim daiman ala Ahmada. Salli wa sallim daiman ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Cinta zaman sekarang berawal dari chattingan. Gak bahaya tah? Saling lempar gombalan, belum kenal udah sayangan. Hancur bisa telur. Foto bisa menipu, selfie-nya diedit dulu. Jangan mudah ketipu, mending ta'arufan dulu. Sholli wa wal ali wal ashabi man qad wahada. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah ini yang hadir ini orang-orang yang dipilih oleh Allah. Sebab tidak semuanya bisa senang pada pengajian seperti ini. Apalagi momennya adalah peringatan Maulidur Rasul, yang mana ini adalah puncak dari segala gala-galanya. Nyambung. Maulid ini menurut Imam As-Suyuti dalam kitabnya adalah a'dhamun ni'am. Apa artinya? Seagung-agungnya nikmat. Karena lahir Kanjeng Nabi ini adalah suatu nikmat yang besar. Makanya Nabi itu yang diperingati maulidnya. Kenapa Rasulullah tidak ada haulnya? Kenapa? Yang lain kan haul, ya. Haul Kiai, haul Sunan Ampel, haul banyak haulnya. Tapi kenapa Rasulullah kok maulidnya, kok bukan haulnya? Jawabannya
Karena kematian bagi seorang nabi adalah akbarul masoib, sebesar-besarnya musibah. Maka tidak boleh. Maka tidak ada haul Nabi Adam sampai Nabi Muhammad kaono. Sampai cari nggak ada. Andaikan ada yang mengkholin, itu rotok sedeng namanya. Pasti wong iku panitiane gak kuliah di UIN. Tidak di PGMI wong itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa Nabi tidak ada haulnya? Iya, karena kematian bagi seorang Nabi adalah akbarul masoib. Kenapa Rasulullah hanya maulidnya? Iya, karena maulid itu kita harus menampakkan keceriaan, kebahagiaan. Dengan adanya rahmat yang diberikan Allah, hendaklah kita bahagia. Yang harus ditampakkan dalam Islam itu ketika kita mendapat nikmat. Nah, lahirnya Nabi adalah a'dhamun ni'am. Paham? Di mana ada ayat yang menyuruh kita bahagia dengan adanya nikmat itu? Qul bifadlillahi wa birahmatih fabidzalika falyafrahu wa huwa khairun mimma yajma'un. Qul, katakan Tuhan itu satu. Katakan dengan karunia Allah berupa agama Islam, berupa Al-Quranul Karim, wa birahmatih, dan dengan rahmatnya yang agung, yaitu lahirnya Rasulullah, fabidzalika falyafrahu, maka dengan demikian itu hendaklah kalian bahagia. Ini Allah bilang ini. Ini yang bilang adalah Allah. Yang bilang ini adalah Allah. Yang menyuruh kita bahagia adalah Allah. Falyafrahu. Ya. Bukan hura-hura. Di masyarakat itu kadang, tadi malam tadi siang itu malah digantung segala macam ya, digantung golongan dapur ya, sutil, wajan. Kalau banyak remajanya ya senengane opo, Indomie. itu bukan apa, tetapi itu adalah perasaan senang, perasaan bahagia. Karena memang diperintah oleh Allah. Dengan peringatan Nabi ini kita diperintah untuk falyafrahu, hendaklah kalian bahagia. Hendaklah kalian itu sumringah, semangat dalam kebahagiaan, larut dalam kebahagiaan dengan lahirnya Rasulullah. Ya, gembira yang luar biasa. Saya jadi ingat ceritanya Abu Lahab. Ya, tabbat yada abi lahabiu. Di dalam Quran sudah dinyatakan bahwa dia orang celaka, bahwa dia adalah ahli neraka. Benar-benar mbah buyute wong kafir. Tapi kenapa di dalam kitab Sahih Bukhari itu diceritakan Abu Lahab di setiap hari Senin dia bebas dari api neraka, libur siksanya. Bahkan mendapat minuman zuzu dari dalam surga. Libur, siksanya libur. Setiap hari Senin dia libur disiksa. Padahal mbah nenek moyangnya orang kafir. Kenapa kira-kira? Karena pernah senang dengan lahirnya Rasul. Padahal cuma pernah senang loh. Mati dalam keadaan kafir loh. Bagaimana dibandingkan dengan orang yang selalu tiap hari senang, tiap hari bersolawat, tiap hari senang dengan lahir Nabi,
mati pun mati dalam keadaan beriman. Yakin saya. Golongan kula panjenengan, kita ini semua insya Allah akan bebas dari api neraka. Allahumma, barokahnya Nabi Muhammad, syafaatnya Nabi, kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Abu Naim, hadisnya kedudukannya sahih. Bunyinya begini: makhtalata hubbi biqalbi abdin. Tiadalah cinta kepadaku bercampur di dalam hati seorang hamba, illa haramallahu jasadahu 'alan nar, melainkan dia akan diselamatkan oleh Allah, jasadnya tidak akan terkena api neraka. Mari tanamkan rasa cinta itu di dalam hati kita. Ciri-ciri orang cinta, jatuh cinta itu kan sering nyebut namanya. Kalau kita cinta Nabi ya sering nyebut juga dalam sholat, larut dalam sholawat. Cinta, ciri-ciri cinta, ya itu kasura dzikruh, ya dia akan banyak menyebutnya. Nyebut. Kalau orang jatuh cinta itu kan, misalnya senengani manuk, di mana-mana kalau cerita ketemu teman, dia akan cerita seputar manuk. Cinta apa saja ya. Misalnya kita cinta seneng apa? Seneng PGMI. Nah, dia di mana-mana akan selalu cerita seputar PGMI. Kadung jatuh cinta. Ya, ini yang saya maksud tadi itu. Orang kalau sudah jatuh cinta akan sering menyebutnya, akan sering cerita tentang yang dia cintai. Sama ketika kita sering menceritakan tentang Rasulullah, mencintai Rasulullah, lahir dan batinnya selalu mengingat Rasulullah, perjuangannya Rasulullah dan lain sebagainya, maka Nabi mengatakan almar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu besok akan bersama orang-orang yang dia cintai. Kalau mencintai Rasulullah, dia akan bersama Rasulullah di surganya Allah kelak. Allahumma. Terkadang orang itu mengatakan, Allah, Nabi Muhammad manusia biasa, podo karo awak-awakan. Betul. Siapa yang ngomong Nabi Muhammad jin? Siapa yang bilang Nabi Muhammad malaikat? Enggak, sama dengan kita. Lapar, dahaga, ngantuk, pusing, sama. Cuma tidak seperti kebiasaan manusia. Tidak seperti biasanya manusia. Tidak seperti kebanyakan manusia. Muhammadun basyarun walaysa kal basyari bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Pernah dengar ini? Di mana? Ya di sholawatan. Kapan dengarnya? Ya barusan. Muhammadun basyarun. Muhammad memang manusia. Walaysa kal basyar, tetapi tidak seperti kebanyakan manusia. Andaikan Nabi Muhammad diibaratkan batu, bal huwa yaqutatun, dia batu mutiara. Wan nasu kal hajari, sementara manusia yang lain seperti
batu kali. Kalau diibaratkan batu, Nabi itu ibarat batu yakut, batu mutiara, kecil 7 juta. Kita ibarat batu kali, lek gak 1 truk gak payu, itu pun paling 750. Batu kali itu loh. Batu kali itu paling 750 sak truk. Nabi kecil 7 juta. Beda. Makanya jangan disamakan dengan kebanyakan manusia. Rasulullah itu luar biasa. Manusia teristimewa di dunia dan di akhirat. Bahkan di dalam hadis qudsi dikatakan, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Seandainya bukan karena kamu wahai Muhammad, seandainya bukan karena kamu wahai Muhammad, tidak kuciptakan seluruhnya ini. Tidak kuciptakan Adam, tidak kuciptakan dunia dan isinya, tidak kuciptakan langit dan bumi dan isinya ini, tidak kuciptakan surga, semua tidak kuciptakan kalau bukan karena engkau. Jadi Nabi itu sumber dari segalanya, sayyidul wujud. Dulu Nabi Adam itu ketika di surga, dulu ketika Nabi Adam masih di surga, itu dibikin jealous. Apa jealous? Karena di pintu surga itu selalu ada kalimat la ilaha illallah Muhammadur. Padahal orangnya belum lahir. Nabi Adam baru diciptakan. Lalu tanya kepada Allah, ya Allah, siapakah Muhammad itu? Kok beruntung banget selalu gandeng dengan namamu. Berarti dia orang yang sangat mulia. Siapa dia ya Allah? Kata Allah, gara-gara karena dialah aku ciptakan engkau. Dia kekasihku, dia hambaku yang akan lahir besok di akhir zaman. Wow, so sweet. Kalau bahasa kita Subhanallah, maha suci Allah yang telah menciptakan makhluk yang sangat beruntung, Nur Muhammad. Seandainya tidak ada Nur Muhammad, tidak aku ciptakan dunia dan isinya ini. Tidak kuciptakan Adam, tidak kuciptakan langit dan bumi, tidak kuciptakan surga ini. Gara-gara Muhammad, gara-gara Nur Muhammad, kuciptakan semuanya. Jadi ternyata Nabi Muhammad SAW itu adalah manusia yang istimewa, ya, sangat luar biasa. Oleh karena itu sering-seringlah kita membaca sirah an-nabawiyah, ya, sejarah kehidupan Nabi. Sering-seringlah kita terucap dalam lisan kita bersolawat, ya, bersolawat. Solawat apa? Solawat yang selama 2000 tahun sebelum Nabi lahir. Berapa? 2000 tahun sebelum Nabi lahir, Jibril selalu bersolawat kepada Nur Muhammad itu. Dan Jibril dibikin bertanya-tanya tentang sosok Muhammad ini, sehingga Jibril selalu berucap sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala
Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Selalu dibaca oleh malaikat Jibril, sehingga diberi nama apa? Sholawat Jibril. Baca sholawat Jibril, sehingga begitu Rasulullah itu dilahirkan oleh Sayyidah Aminah, begitu Rasulullah dilahirkan oleh ibundanya Sayyidah Aminah, yang detik-detik lahirnya tadi dibaca oleh teman-teman kita tadi, ya. Walam tazal ummuhu tara anwa'an min fahrihi wa fadlihi ila nihayati tamami hamli falamma ishtadda biha talaq bi'idni rabbil khalaq wada'atil habiba sallallahu alaihi wasallam syajidan syakiran hamidan ka'annahu al-badru fi tamami. Ibunda Nabi itu selalu melihat keanehan, keajaiban saat hamil. Sampai hamil, sampai buka 10, artinya wis gak kuat, mau melahirkan. Wada'atil habibah sallallahu alaihi wasallam, lahirlah junjungan kita, habib besar, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sajidan, lahir langsung dalam keadaan sujud. Ini Nabi Rasulullah lahir dalam keadaan sujud dan tidak ada darah. Subhanallah. Bidannya siapa? Sayyidah Maryam wa Asiyah. Sayyidah Maryam wa Asiyah yang jadi bidan. Allahu Akbar. Tanpa darah. Aminah tidak mengeluarkan darah. Bayi yang dilahirkan langsung sujud, syakiran, bersyukur, hamidan, memuji Allah. Ka'annahul badru fi tamami. Bayi yang baru dilahirkan itu bersinar bagaikan rembulan yang sempurna. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Luar biasa detik-detik lahir Kanjeng Nabi. Si Abu Lahab itu kegirangan ketika Nabi dikabarkan telah dilahirkan, ponaannya dilahirkan oleh Aminah. Saking senangnya, budaknya dibebaskan. Budaknya dibebaskan. Saking senangnya, ya. Kemudian disuruh nulungin Aminah, kau ditak merdekakan, ya. Girang-girang, oh ponaanku lahir, ponaanku lahir. Sewenang Abu Lahab. Karena pernah senang begitu itu, di dalam Sahih Bukhari itu diceritakan dia bebas dari api neraka setiap hari Senin. Subhanallah. Bagaimana dengan yang setiap hari kita senang dengan lahirin Nabi, mati pun dalam keadaan beriman. Abu Lahab mati dalam keadaan kafir, masih diselamatkan setiap hari Senin, gara-gara pernah senang dengan lahirnya Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah, betapa mulianya Nabi Muhammad. Mulia sekali. Perbanyak baca sholawat. Perbanyak baca sholawat. Yang kita harapkan sesungguhnya adalah syafaatnya. Dan ingat, syafaat Nabi bukan di akhirat saja, tetapi di dunia sudah terasa. Di dunia sudah terasa. Ada hajat apa saja disolawati. Kita bepergian kemana saja baca solawat. Sudah terasa itu. Dalam lindungan Allah, diselamatkan oleh Allah. Hajatnya dikabulkan oleh Allah. Cita-citanya dikabulkan oleh Allah. Diangkat derajatnya oleh Allah. Mulai di dunia. Mulai di dunia. Ya, mulai di dunia sudah terangkat derajat kita ke makom yang terpuji. Allahumma shalli ala Muhammad. Oleh karenanya, anak-anakku sekalian,
peringatan seperti ini semestinya masjid ini tidak muat. Kalau hatinya dipilih oleh Allah penuh dengan kecintaan kepada Rasulullah, tidak muat ini. Maka yang hadir ini sekali lagi adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, akan bersama-sama Rasulullah di surganya Allah kelak. Amin. Biarlah mereka hura-hura, tapi kita huri-huri. Kita larut dalam kecintaan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Terakhir, tanamkan perasaan senang dalam mengikuti atau menghidupkan sunnahnya. Ada perasaan senang ketika kita hidup sambil menghidup-hidupkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian kita tetap berada di bawah naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh bagaimana Nabi berucap, bagaimana Nabi bersikap, sayang kepada yang lebih muda, hormat kepada yang lebih tua. Akhlaknya Nabi itu sangat luar biasa. Tidak pernah keluar kata-kata kotor. Hindari kata-kata yang sebagaimana anak muda sekarang mengatakan, di mana ada perkumpulan ngomong kaget sedikit, anjir, apik ya, jok gelem, sampean dianjir-anjir no. Itu plesetan dari anjing. Apalagi anak di depan ibunya ngomong anjir. Ya Allah, tidak punya akhlak sama sekali. Ya, hindari. Kalau bisa mbok niru anak-anak PGMI, titik-titik subhanallah, ya Allah, walhamdulillah, subhanallah, kalimat-kalimat thayyibah yang keluar dari lisan mahasiswa PGMI. Ini kelebihannya di situ. Ojo anjar-anjir ae. Tutur katanya dijaga. Ya, tutur kata ini penting, akhlaknya, ya, masya Allah, watak-watuknya, bahkan wahingnya, niru Nabi. Ya apa wahing niru Nabi? Nyambung dengan kalimat alhamdulillah, ngono. Terus yang mendengar, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Terus yahdikumullah wa yuslih balakum, semoga Allah berikan hidayah dan berikan kedamaian kepadamu. Terus dijawab terakhir, ya sudahlah, ojo dawa-dawa. Ini baru bab wahing aja sudah saling mendok. Ini loh, PGMI itu luar biasa. Semoga ada barokah manfaatnya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga barokah manfaat. Ada yang ditanya, ada yang bertanya satu, silakan. Halo, mahasiswa, mahasiswa silakan. Mahasiswi, ada yang ditanyakan? Oh ya, yang ngacung silakan. Nanti mic, maju, tak dengar. Nanti mic-nya ada. Ayo ke depan. Biar cepat. Ini sudah jam 6, kurang 1 jam. Silakan. Nama, nomor rekening.
Kegiatan apa? Adu domba. Jadi kalau misalnya itu adalah sifatnya individual, tapi bagaimana cara kita mengatasi dan menjalani suatu hal yang seharusnya tidak terjadi atau yang dikatakan tetapi dikatakan oleh seseorang, yaitu yang domba sendiri. Makasih. Anggap aja orang gila. Kita tidak boleh ikut-ikut gila. Seperti fitnah tentang Syadah Ba'alawi yang main diputus-putuskan oleh si Imad misalnya. Jangankan kok keturunan Nabi, dzurriyyah Nabi, nasab sesama muslim aja diputusin. Hukumnya murtad loh. Hati-hati. Makanya ndak usah ikut-ikut kita. Biarlah gendeng-gendeng dewe. Nanti kalau kita ikut-ikutan terus Nabi sakit hati, nggak mungkin ngasih syafaat, nggak mungkin. Maka kalau kita menghadapi adu domba di masa hura-hura zaman fitnah ini, kita banyak diam, istighfar dan sholawat. Banyak diam, istighfar dan salawat, itu aja ya caranya. Sebab percuma nanti kita jelasin tambah marah dia. Oh gendeng. Terus gak usah melok-melok gendeng. Hindari orang seperti itu, hindari. Gak usah melok-melok. Ya Allah, zaman fitnah. Ternyata terungkap yang tidak suka pada ini memang ada sengaja ditampilkan ke medsos, ditampilkan ke umum oleh PKI gaya baru, dan di belakangnya itu ada kaum liberal yang membenci Islam, biar ulamanya geger, habaibnya geger, umat Islam pecah. Itu yang diinginkan oleh PKI gaya baru dan kaum liberal melalui mulutnya si Iman dan kawan-kawan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala karena kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Kurang 2 menit kita isi dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ojo turuse. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ma wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salawatan takunu laka ridaan wa lihaqihi adaan. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah jammilna bis-sihha wal afiyah was salamah wa haqiqna ya Allah bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Rabbana ighfir lana ya Allah wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Ada pepatah dari bahasa Itali, kecepot gula namira mon bodi selopon anyo na sapora sake bengkong jak sarana sakalangkong saporana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Buah durian, buah kedong-dong. Cukup sekian dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bukan hanya